Depresi bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kimia di otak kita. Tapi itu bukan satu-satunya, bisa juga disebabkan karena gizi atau nutrisi yang buruk, ya. Seringkali tanpa kita sadari tubuh kita itu kekurangan zat-zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menghasilkan kimia atau apa yang diperlukan oleh otak kita untuk berfungsi dengan baik. Kekurangan zat-zat ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam otak kita, yang mempengaruhi juga keadaan jiwa kita. Selain itu, pemakaian obat-obatan terlarang, ya, maupun obat-obat yang punya efek yang mempengaruhi kinerja otak kita, bisa juga dari minuman keras, ya. Sering kita lihat orang yang mabuk, orang yang dipengaruhi oleh obat-obatan maupun alkohol itu bertingkah laku, bertindak secara tidak seperti orang normal, yaitu karena memang mempengaruhi bagaimana otak bekerja ketika seseorang ada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selain itu juga penyakit mental, yaitu depresi, bisa diakibatkan karena hormon, karena masalah pada hormon, ya. Seringkali kita yang perempuan itu kalau mau datang bulan, kita lebih cenderung untuk gampang marah, ya, gampang menangis, ya, seperti tanda-tanda orang yang depresi, karena saat itu hormon kita sedang ada dalam kondisi yang berbeda, ya. Jadi hormon ini punya pengaruh yang bisa menyebabkan seseorang merasa tertekan atau depresi. Selain itu, salah satu faktor yang sangat besar yang menyebabkan seseorang itu depresi adalah trauma, ya, atau kejadian yang menggoncangkan, ya, kejadian yang punya efek bagi kejiwaan seseorang. Seringkali kita melihat orang yang mempunyai gangguan jiwa, kemudian setelah ditelusuri kenapa dia bisa begitu, ternyata dia mengalami hal yang menyebabkan jiwanya tergoncang, ya, yang bersifat traumatis. Jadi kejadian atau peristiwa traumatis yang dialami oleh seseorang bisa menyebabkan dia memiliki penyakit mental, ya, khususnya depresi. Selain itu, masalah-masalah kesehatan lainnya, yaitu kesehatan fisik, juga bisa membuat orang depresi. Mungkin kita yang pernah mengalami penyakit berat, ketika kita terbaring sakit, jiwa kita pun ikut-ikutan sakit. Kita merasa tidak punya semangat, kita merasa putus asa, ya. Jadi kesehatan fisik kita juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi kalau fisik kita tidak sehat, ya, juga keadaan jiwa kita terpengaruh. Ya, selain itu bisa juga disebabkan karena faktor genetik atau biologi seseorang. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami depresi. Jadi bukan hanya satu faktor, bisa banyak faktor. Ya, ini beberapa di antaranya yang punya pengaruh sangat besar sehingga membuat seseorang itu mempunyai penyakit mental atau gangguan jiwa karena faktor-faktor ini. Kalau seandainya sel-sel otak kita itu kita umpamakan seperti kabel listrik, ya. Ini kita umpamakan saja karena ini mungkin lebih gampang dimengerti sama orang awam, ya. Kalau seperti
ibaratnya di otak kita tuh ada kabel-kabel ya, saraf-saraf ini kita anggap kayak kabel listrik gitu ya. Misalnya ada korsleting ya, bisa saja terjadi korslet ya kalau kita punya kabel listrik di rumah, misalnya digigit tikus, atau misalnya kabel di luar tiba-tiba disambar petir, kabelnya putus, korslet gitu, ada yang putus, maka aliran listrik ini akan terganggu kan ya, terganggu dan mengakibatkan gangguan listrik padam. Jadi ibaratnya begitu, peristiwa yang punya dampak traumatis ya, yang menggoncang jiwa kita, itu seperti petir yang menyambar sehingga sel-sel di otak kita itu kabel-kabelnya putus, koslet ya, itu makanya seseorang jadi stres, depresi ya, anggapnya begitu. Kalau kabel listrik yang buatan manusia aja bisa diperbaiki, bisa disambung lagi, apalagi otak kita yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kemampuan untuk meregenerasi, untuk memperbaiki, untuk bertumbuh, dan untuk berubah. Ya, jadi otak kita ini yang rusak, yang terganggu, bisa sembuh, bisa menjadi lebih baik ya, dengan berbagai terapi dan obat-obatan yang membantu proses kesembuhan itu. Salah satu terapi yang digunakan untuk pengobatan penderita depresi ini adalah terapi bicara atau yang dikenal dengan psikoterapi dengan metode CBT. Kalau mau lebih tahu tentang psikoterapi atau CBT ini, bisa menyimak video saya yang lain. Pastikan subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya, karena di sini saya usahakan untuk berbagi tentang penanganan masalah kesehatan mental. Saya masih belajar, di mana saya juga selain seseorang yang punya penyakit mental, dan saya sendiri berusaha untuk mencari tahu, mencari jalan keluar, solusi untuk masalah yang saya hadapi dengan belajar, dan juga saya pernah mengikuti sesi-sesi psikoterapi yang sampai sekarang pun saya masih berobat di psikiater. Jadi dari pengalaman saya dan juga apa yang saya pelajari, saya berbagi di sini di channel saya ini. Jadi jangan lupa subscribe supaya saya bisa terus berbagi dengan teman-teman semua, dan mungkin di antara kalian ada yang mengalami hal yang sama, yang membutuhkan bantuan dan tidak bisa mendapatkan akses psikolog atau psikiater. Jangan kecil hati, jangan putus asa, karena zaman sekarang ada banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan secara gratis ya, kalau kita mau mencari. Dan untuk itu juga saya berusaha untuk menyediakan informasi yang bisa membantu teman-teman yang lain. Sampai di sini video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.